Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqana li'ibadatihi wa tauhidihi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdi Wa na'udhu bihi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdillahu fahuwal muhtadi Wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun wa'lamu fa inna khairaz zadi taqwa fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi Allah hanyalah bisa kita raih dengan terus meningkatkan ketakwaan kepadanya. Harta bukanlah tolok ukur mulia di sisi Allah. Begitu pula dengan jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Karena Allah telah menetapkan satu-satunya tolok ukur kemuliaan di sisinya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan dan sering menjadi bagian dari perbuatan lisan kita untuk kita memuliakan beliau dengan bersalawat dan bersalam sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang-orang mukmin untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, 50 hari setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha yang tidak berhasil itu. Ada pendapat lain yang dikutip oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Beliau menyebutkan bahwa tanggal yang sahih dari kelahiran beliau adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Tetapi yang populer adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Terlepas dari perbedaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kemudian diangkat oleh Allah sebagai rasulnya yang terakhir, diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu penting bagi setiap muslim untuk mengetahui apa saja kewajibannya sebagai muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mengimani beliau. Mengimani beliau sudah tentu dengan mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang Allah utus sebagai penutup
para rasul yang lain dan para nabi yang lain. Khatamun nabiyyin. Dengan segala yang beliau bawa berupa risalah Islam dan sudah tentu wahyu Al-Quran. Kita imani, inilah kewajiban pertama seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setiap muslim wajib memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah pun telah memuliakan beliau. Di antaranya dengan bersalawat, bersalam atas beliau dalam kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan. Memang setiap salat, baik dalam tasyahud awal maupun dalam tasyahud akhir, kita sudah bersalawat kepada beliau. Tapi sudah tentu salawat di dalam salat itu belumlah cukup untuk terus kita lafazkan kalimat-kalimat salawat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat kepada beliau akan mendatangkan 10 kebaikan bagi yang melakukannya. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, artinya memberi rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Berikutnya, sebagai seorang muslim, hendaklah kita ittiba, kita mengikuti beliau dalam menjalankan Islam ini. Tidaklah berislam itu menjadi benar dan sempurna ketika tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah tetapkan satu syarat penting untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunannya, yaitu dengan ittiba, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa jika ingin mendapat kasih sayang Allah dan ampunannya, tidak ada lain kecuali dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau terutama dalam bertauhid, beribadah, berakhlak dan juga bermuamalah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang tidak kalah penting sebagai kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau. Bahkan tidak sekedar mencintai, tapi meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada yang lain-lainnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah menegaskan bahwa mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya dan meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya, merekalah yang telah dinyatakan keluar dari kefasikan. Mari kita dengar ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ayah ibu kalian,
anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan atau bisnis yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal atau rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datang dengan urusannya untuk membalas apa yang menjadi kenyataan kalian meletakkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya di bawah kecintaan terhadap yang lain-lainnya itu. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan 8 hal yang ada di sekitar kita dan apa yang kita miliki yang sebenarnya wajar untuk kita cintai. Insya Allah kita mencintai ayah ibu kita, mencintai anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri kita, juga kerabat kita secara umum. Bahkan kita juga menyukai harta, pekerjaan atau bisnis yang kita jalankan, dan tempat tinggal yang kita tinggali, rumah-rumah kita. Wajar untuk kita cintai. Tetapi ayat ini menegaskan, jangan sampai kita mencintai hal-hal tersebut lebih daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini artinya bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita semua, haruslah seorang mukmin mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya di atas daripada kecintaannya kepada yang lain-lainnya. Dia boleh mencintai orang tuanya, dia boleh mencintai anak-anaknya, bahkan itu juga diperintahkan oleh Allah. Dia boleh mencintai pasangannya, mencintai saudaranya, kerabatnya, harta yang dimiliki, pekerjaannya, dan juga rumahnya, beserta yang lain-lainnya. Tapi jangan sampai kecintaannya kepada hal-hal tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melebihi kecintaannya kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita terus harus berusaha untuk meletakkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ragam berjihad di jalan Allah di atas kecintaan kita kepada yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian, atau tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian jika aku, yaitu Rasulullah, tidak lebih dia cintai daripada dia mencintai anaknya, daripada mencintai ayah ibunya, dan daripada mencintai manusia secara keseluruhan. Sabda Rasulullah ini menjadi penguat dari apa yang disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 24 tadi, bahwa ternyata sebagai muslim Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu di atas kecintaan kepada yang lain-lainnya. Ketika Rasulullah menyuruh kita untuk mencintai beliau lebih daripada mencintai yang lain-lainnya, apakah beliau dalam tanda kutip gandrung untuk dicintai? Tidak demikian. Karena apa yang beliau sampaikan kepada kita sungguh merupakan wahyu dari Allah. Jadi Allah lah yang menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan kepada umatnya agar lebih mencintai dia, lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada mencintai yang lain-lainnya. Pernah pengalaman Umar bin Khattab yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari,
dari Abdullah bin Hisham, ketika para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menggandeng tangan Umar bin Khattab, di mana beliau adalah sahabatnya sekaligus mertuanya. Lantas Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, Andalah orang yang paling saya cintai daripada yang lain-lainnya kecuali dari diri saya. Artinya Umar masih mencintai dirinya melebihi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Umar bin Khattab sudah mencintai Rasulullah melebihi mencintai yang lain-lainnya kecuali dari dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab, "La, jangan demikian wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Demi yang jiwaku berada di tangannya wahai Umar, sampai kau jadikan aku, yaitu Rasulullah, lebih kau cintai daripada kau mencintai dirimu sendiri. Untuk apa Rasulullah menegur Umar bin Khattab? Yang penting kan Umar sudah mencintai Rasulullah, bahkan sudah mencintai Rasulullah lebih dari mencintai yang lain-lainnya, kecuali hanya mencintai dirinya saja. Dia masih mencintai dirinya melebihi mencintai Rasulullah. Untuk apa Rasulullah menegur Umar bin Khattab? Tidak lain karena itu adalah prinsip dalam beragama, bahwa mencintai Rasulullah harus diletakkan di atas mencintai yang lain-lainnya, termasuk kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Wa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu wahai Rasulullah, sekarang demi Allah, Andalah orang yang saya cintai melebihi kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Umar, "Al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Kau mencintai aku melebihi kau mencintai dirimu sendiri. Itulah yang benar. Itulah Islam. Itulah seharusnya seorang muslim mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kepada dirinya." Kenapa Rasulullah begitu sungguh-sungguh mengarahkan sahabat dan umatnya ini agar meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada segala-galanya? Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ada yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman, bahwa iman di hati ini akan terasa nyaman. Kapan terasa nyamannya iman itu? Ada 3 hal. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi dari Anas bin Malik mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kenyamanan sebagai seorang mukmin. Apa 3 perkara itu? Yang pertama yang Nabi sebut adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dia mencintai selain keduanya. Tidak mengapa mencintai apapun, tetapi jangan sampai kecintaan kepada sesuatu itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, dalam hadis tersebut dikatakan ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, dan ketika dia mencintai seseorang itu, maka dasar kecintaannya adalah karena Allah, bukan karena harta yang dimilikinya, bukan karena jabatan yang disandangnya, bukan karena popularitas dan lain sebagainya, tapi betul-betul dia mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdzaba binnar. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran, kembali kepada masa lalu yang banyak kemaksiatannya, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam siksaan api neraka. Orang yang sekarang ini sudah nyaman dengan hadir dalam salat berjamaah, sudah nyaman menghadiri majelis-majelis ilmu dan merasakan keindahannya, sudah nyaman untuk membaca Al-Quran, senang berinfak, bersedekah dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Ketika dia tidak suka kembali kepada masa lalunya, yang barangkali masa lalunya itu tidak sholat, barangkali masa lalunya tidak pernah hadir ke masjid, tidak menggubris adanya majelis-majelis ilmu, dan dia tidak suka kembali kepada masa lalu itu, sesungguhnya dia sedang merasakan manisnya iman. Dan dia berharap terus menjalankan ajaran-ajaran Islam itu hingga Allah memanggilnya dengan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sungguh-sungguh mengarahkan sahabat dan umatnya agar mencintai beliau melebihi mencintai yang lain-lainnya. Karena barulah seseorang bisa merasakan manisnya beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada segala-galanya. Karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu amalan keseharian yang mungkin kita anggap sederhana, ketika azan berkumandang memanggil kita untuk melaksanakan sholat fardu, sholat berjamaah, maka tinggalkanlah sejenak pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Selama pekerjaan itu kalau kita tinggalkan, tidak membahayakan, tidak mendatangkan mudarat dan lain sebagainya, kemudian ambillah air wudu dan bergegaslah ke masjid. Itu tanda bahwa kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik, sehingga kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada yang lain-lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kemudian beliau mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku sangat ingin dan sangat rindu untuk berjumpa dengan ikhwanku. Maka para sahabat yang ada di hadapan beliau mengatakan, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, antum ashabi,
kalian ini sahabatku, bukan ikhwan yang aku maksud, yang aku rindu kepada mereka. Lantas siapa ikhwan yang dimaksud oleh Rasulullah? Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Ikhwanku yang aku rindu kepada mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Mudah-mudahan ikhwan yang dimaksud Rasulullah itu adalah kita. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mengimani beliau, mencintai beliau, dan bersedia untuk mengikuti beliau, sehingga beliau merindukan kita ikhwannya. Allahumma amin. Marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk yang mendapat syafaat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat kemudahan-kemudahan sehingga bisa minum dari telaga Al-Kautsar yang dimiliki oleh Rasulullah, dan bisa berjumpa nantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir kulla 'asir. Allahumma yassir fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.